Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini saya akan memberikan satu materi berkenaan dengan materi saya pada hari Minggu yang lalu, yaitu tentang konsep 369. Saya sangat senang sekali karena ternyata responnya begitu bagus dan sangat positif. Sehingga muncul beberapa pertanyaan-pertanyaan yang saya pikir sangat bagus, yang perlu saya sampaikan pada malam hari ini. Sehingga jikalau ada di antara saudara yang mungkin memiliki pertanyaan yang sama, semuanya sudah terjawab. Jadi saya memberikan tema malam ini, saya tidak khotbah seperti biasa, tetapi saya akan meluruskan pertanyaan-pertanyaan yang saya pikir cukup bagus, yaitu pertanyaan seputar teknik 369. Ini kita berbicara tentang akses melalui alam semesta. Namun Bapak Ibu Saudara, sebelum saya menerangkan lebih dalam, saya akan memberikan sedikit pengumuman untuk saudara. Saya pikir pengumumannya saya taruh di awal supaya saudara ingat, yaitu pengumuman tentang rencana kita naik gunung. Kita akan belajar untuk menyatu dengan alam semesta. Malam hari saudara bisa menyaksikan bintang-bintang yang tentunya sangat indah. Kita bisa menyatu total dengan alam semesta. Jadi saya akan umumkan karena ada sedikit perubahan dari pengumuman saya waktu yang lalu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, ini tujuan kita adalah wisata alam ke Mangli. Saudara lihat ini, tenda-tendanya nanti seperti ini ya. Dan kita akan berangkat pada tanggal 14 September tahun 2020 jam 14 atau jam 2 sore. Kemarin waktu pengumuman saya menulisnya jam 3, saudara-saudara. Tetapi ada usulan bagaimana kalau lebih awalkan supaya kita bisa ngejar sunset. Dan saya pikir cukup bagus, jadi saya sudah tetapkan, kami juga sudah memberitahu ke bagian pendakian, kita akan mengambil waktu berangkat jam 2 siang. Dan kita akan kejar sunset, setelah itu paginya kita bisa menyaksikan sunrise. Jadi lengkap Bapak Ibu. Nah, kemarin juga saya membatasi 60 orang. Tetapi ternyata dari pihak penyewa camp mereka menyediakan 150 orang. Jadi bisa lebih banyak lagi Bapak Ibu. Jadi kalau saudara mau ajak rekan-rekan yang lain boleh ya. Ini tempat wisatanya seperti itu. Ya, dan kita akan menyatu dengan alam semesta. Kita perlu belajar. Kalau banyak kita mengakses ke dunia alam semesta, itu hati mudah damai, saudara-saudara. Dan kalau hati yang mudah damai, tentu saja akses ke dunia tanpa batas itu akan sangat mudah. Untuk kita juga mengharap, apalagi dengan teori 369 ini akan lebih banyak kita mengakses ke dunia alam supranatural, ke dunia juga ke alam semesta, karena menyangkut 3 angka yang tidak bisa dihancurkan. Saudara bisa menikmati keindahan alam di malam hari, Bapak Ibu. Kemudian rasakan energinya bersama-sama, rasakan juga sensasinya.
Bagaimana sih nyamannya kita ada di satu tempat yang tidak ada penghalang, kita bisa melihat, menyaksikan bintang-bintang di langit. Seperti Abraham, ketika dia menghendaki sesuatu, dia ingin punya anak, dan Bapak Yahweh katakan, kamu keluar dari tenda, lihat bintang-bintang di langit. Nah, kita akan lakukan hal yang sama, saudara-saudara. Kemudian, sekali lagi berangkatnya jam 2 siang, bukan jam 3. Ini saya juga dapat kabar, tanggal 14 juga akan ada baptisan 2 orang dari Jakarta. Saya sudah katakan, jangan lewat siang hari, karena kami akan naik gunung. Dia bilang, enggak Pak, kami pagi sudah sampai di Magelang. Oke. Kalau gitu saya siap membaptis. Kemudian siangnya sekali lagi jam 2 kita berangkat. Pagi hari kita bisa menyaksikan sunrise, saudara-saudara. Oke, saya rasa itu saja. Dan saya juga perlu beritahukan bahwa biaya untuk jalan ke gunung ini, biayanya 100.000, itu murah Bapak Ibu. Dibanding dengan sensasi yang kita dapatkan, itu sangat murah. Dan bagi saudara yang ikut, kalau ke Hilat Aleph Tau bisa nanti bayar ke kantor, ya, dikumpulin di kantor. Tapi kalau yang dari luar kota, bisa transfer ke rekening yang kemarin sudah saya bagikan. Paling lambat tanggal 11, kita berangkat tanggal 14, dan tanggal 13 semua peserta sudah memasukkan dananya. Baik Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk kepada pembelajaran kita seputar pertanyaan teknik 369. Pertanyaan itu cukup banyak dan saya himpun. Sama seperti dulu waktu saya mengajarkan 55 kali 5, pertanyaannya cukup banyak dan saya himpun. Jadi karena pertanyaan itu banyak dan saya pikir cukup bagus, maka saya bagikan untuk saudara malam hari ini. Pertanyaannya begini, saudara-saudara. Untuk memulai, itu kalau pagi itu jam berapa? Kalau siang itu jam berapa? Kalau malam jam berapa? Apakah hanya patokan pada waktu kita bangun tidur saja, atau ada ketetapan waktu? Saya memberikan jawaban, tetap ada ketetapan waktu. Nah, inilah menariknya kalau ada orang yang tanya. Dengan orang bertanya, maka kita akan mendapatkan kekayaan ilmu di situ. Saya beritahukan kepada saudara sekalian bahwa waktu yang tepat tetap kita ada di orientasi 3 angka ini. 3, 6, 9. Tidak boleh keluar dari situ. Pagi kira-kira jam berapa? Nah, saudara lihat di sini. Pagi itu antara jam 5 sampai jam 7. Jadi saudara mau nulis jam 5 boleh, setengah 6 boleh, setengah 7 boleh. Pokoknya antara jam 5 sampai jam 7. Coba saudara jumlahkan. 5 plus 7 sama dengan berapa? 12. 1 plus 2 sama dengan 3. Kita dapat angka 3. Kemudian siang hari, saudara-saudara. Siang hari antara jam 11 sampai jam 1. Ini masih ada di lingkaran angka 6. Tadi jam 5 sampai jam 7 itu ada di lingkaran
angka 3. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Ya. 6. Jadi kalau siang hari antara jam 11 sampai jam 1. Coba saudara perhatikan. 11 tambah 13 dapatnya berapa? 24. 2 plus 4 sama dengan 6. Ketemu angka 6. Kemudian sore hari. Sore hari itu jam berapa? Atau malam, bukan sore, tapi malam. Malam hari. Itu antara jam 22 sampai 23. Coba saudara jumlah 22 plus 23 sama dengan 45. 4 plus 5 sama dengan 9. Jadi tetap ada pada orientasi 369. Ini sangat luar biasa Bapak Ibu. Ya. Kemudian ada satu catatan yang perlu saya bagikan untuk saudara sekalian, yaitu kalimat itu tidak boleh berubah. Karena ada yang bertanya bagaimana kalau kalimatnya berubah? Ya itu salah, berarti saudara masih goyang, pengennya apa juga enggak jelas gitu ya. Jadi mesti ditetapkan dulu sebelum saudara nulis, itu tetapkan dulu saya itu mau nulis apa. Begitu saudara-saudara. Jadi catatannya kalimat tidak boleh berubah selama berapa? 33 hari atau 45 hari. 33, 3 tambah 3 berapa? 6, ketemu angka 6. 45, 4 plus 5 ketemu 9. Dan tidak boleh bolong-bolong. Maksudnya bolong-bolong itu begini, saudara-saudara, hari ini nulis, besok bisa nulis, besoknya bisa nulis, tapi hari ke-10 atau hari ke-14 tiba-tiba bolong, karena saudara pergi, atau saudara sakit misalnya. Tapi sakjane sakit nulis ya gampang ya. Atau saudara mungkin karena ngantuk malamnya kebablasan, nah itu kan batal berarti. Sama seperti 55 kali 5 ya. Ada yang tanya sama saya, Pak bagaimana kalau saya kebablasan 1? Ya salah ya. Jadi seperti itu saudara-saudara. Kemudian ada yang bertanya lagi, oh ya sampai di sini jelas nggak? Jelas ya. Jadi waktunya nulis pagi antara jam 5 sampai jam 7, siang antara jam 11 sampai jam 1, malam antara jam 10 sampai jam 11. Ingat ini 9 kali loh, ini mesti nulisnya harus benar-benar efektif ya, nggak boleh, karena waktunya mepet sekali ini. Ya. Sekali lagi kalimat ini tidak boleh berubah dan tidak boleh bolong-bolong. Sekarang pertanyaan yang kedua. Oh boleh. Doa pagi kan selesai jam 6. Kan jam 6 masih bisa di lingkaran waktu, kan 5 sampai 7. Lah, sekali lagi. Materi kemarin kan bangun langsung nulis, kan tidak jelas jamnya kapan. Nah ini sekarang saya kasih jelas, jamnya antara jam 5 sampai jam 7. Kalau doa pagi selesai jam berapa? Jam 6. Ya sudah tulis saja di situ di pastori sebelum pulang. Nah waktunya ini yang sekarang sudah diperbaharui ya. Makanya dengan adanya pertanyaan itu jadi makin kaya. Ya. Itu sebabnya saya senang sekali kalau banyak orang tanya sama saya. Tapi sayangnya yang tanya kok subscriber, saudara-saudara. Lah kalau saya nerangkan nanti saudara cemburu. Kok Pak Lukas nih kok ngurusin subscriber jemaat dhewe ora? Ya, tapi saudara tidak bertanya. Ya kalau tanya ya saya jawab. Betul nggak saudara-saudara?
Jadi jangan salahkan saya kalau saya ngurusin subscriber karena dia tanya sama saya. Lah saudara nggak tanya kan saya anggap saudara sudah ngerti. Iya toh? Nah sekarang di poin ini saudara paham atau tidak? Paham, saudara Andre paham? Ya, jadi nanti nulis begitu selesai doa pagi, nulis, jangan pulang dulu, engko ora nyanda. Ya, nulis di pastori boleh. Saudara Andre paham? Oke, kita lanjut saudara. Ya. Loh ya makanya kan ini diperbaiki. Mau yang kemarin atau yang sekarang? Lah ya sudah. Ya. Mic-nya mana? Saya ambil ke mic. Enggak, saya bukan bertanya tapi mau mungkin meluruskan aja maksudnya Ko Andre. Ya, mungkin ini ada tapi saya mau tanya lagi sih sama Papi. Jadi gini, mungkin maksudnya Ko Andre, kenapa kan jam setelah doa pagi itu jam 6. Nulisnya mungkin sambil merepot-merepot gitu kan harusnya ya. Mungkin saya mau bedakan ini beda dengan yang 55 kali 5. Kalau ini justru harus konsentrasi. Makanya dia nulisnya harus lebih dari 17 detik. Betul gitu ya? Ya. Jadi kan beda konsepnya. Ya. 55 kali 5 kan nulisnya sambil ngantuk. Ngantuk-ngantuk. Kalau ini justru harus full konsentrasi. Iya. Gitu maksudnya, Pi. Iya. Gitu, makasih. Itu betul. Kenapa? Karena saya kan kemarin sudah ngasih tahu bahwa ini itu beda dengan 55 kali 5. Yang 55 kali 5 abaikan. Itu beda pengajaran, saudara-saudara. Tapi kalau saudara mau tetap mempraktekkan 55 kali 5 juga nggak apa-apa. Karena itu masing-masing berasal dari hukum law of attraction. Paham nggak saudara-saudara? Jadi ini harus ngerti betul. Ya, jadi yang kemarin yang saya bilang begitu buka mata langsung nulis, itu kan tidak ada waktunya, ya kan? Nah pikiran saya, orang bangun pada umumnya kan antara jam 6, ya toh? Tapi ternyata saya pikir-pikir, oh iya juga ada yang bangun jam 9 ya. Ada yang lebih malas lagi bangunnya jam 10. Kacau dong seperti itu. Makanya pertanyaan ini sangat bagus, saudara. Ada yang tanya, tepat waktunya jam berapa? Ya kembali, kita tidak boleh keluar dari orientasi angka 3, 6, 9. Jadi di poin ini sekali lagi saya tekankan bahwa pagi saudara menulis antara jam 5 sampai jam 7. Antara. Ini harus jelas. Karena kalau saya nggak ngomong, saudara nggak jelas, nanti dia berpikir gini, oh aku nulis kudu suwine dari jam 5 sampai jam 7. Salah. Ada loh yang tanya seperti itu sama saya. Pak lah, apa saya nulisnya kudu alon-alon biar nutup jamnya. Loh ini bisa nangkep nggak gitu loh. Kan ini antara jam 5 sampai jam 7. Itu nulisnya berapa kali? 3 kali. Sekarang siang antara jam 11 sampai jam 1 nulisnya berapa kali? 6. Kan cocok ini. Ya toh? Kemudian malam hari nulisnya berapa kali? 9 kali. Kan cocok, dapatnya 9 juga, saudara-saudara. Ya, ini berapa jam ya? 22 sampai 23, 1 jam. Kira-kira nulis 9 kali, 1 jam cukup atau tidak? Sangat cukup, bagus sekali. Nek sampai nggak cukup, itu berarti dudu nulis, gambar. Loh saya harus ngomong apa adanya, saudara-saudara. Mosok nulis 9 kali sak jam kebablasan berarti gambar itu. Ya.
Nah, sampai di sini cukup? Ya, mari silakan Bu. Ya. Kan cuma 3. Kan cuma 3. Masa sih 1 jam nggak nyandak? Apa Bu? Mari silahkan maju ke sini, ini kan go mic supaya jelas. Mic-nya mana tadi? Ini supaya yang dengerin di YouTube supaya tahu. Ayo. Misalnya kalau jam 5 sampai jam 7 ya. Kalau misalnya sudah selesai setengah 7 boleh istirahat. Oh boleh. Mau mandi boleh, mau makan boleh. Mau jalan-jalan boleh. Pokoknya antara jam itu. Ya, maksudnya misalnya jam 11 sampai jam 1, jam 12 sudah selesai boleh istirahat. Oh boleh, langsung tidur boleh. Ya ini tolong mic-nya. Ya. Ayo ada lagi? Ini tak habisin di sini dah. Ada lagi? Ya itu. Oh ada nih. Itu kalau yang malam diganti jam 21.00 sampai 24.00 bisa nggak? Kan tetap jumlahnya 45. Jam? 21.00 sampai 24.00. Sampai 24.00. Kan jumlahnya 45. Kalau jumlahnya memang sama. Tetapi itu kita belum masuk ke, kan waktu alam supranatural bergerak kan jam 11. Jam 11 sampai jam 4. Ya toh? Nah, cuman saya ngambilnya bukan jam 9. Kalau jam 9 alam roh belum bergerak. Sekalipun angkanya sama. Kalau ngambilnya jam 10 tapi tetap ujungnya di jam 24. Jadi ada tenggang waktunya agak lama 2 jam. Ini kan jam 11 ya, saya pikir nggak bisa. Pokoknya mungkin kalau yang ibu-ibu kan nulisnya mungkin agak lama gitu. Iya. Jadi biar ada waktu tenggang nggak 1 jam. Saya belum pernah nyoba sih untuk waktu yang cukup panjang seperti itu. Tapi kalau saya dapat ilham rohnya itu jam sekian. Jam 11, jam 10 sampai jam 11. Saya perlu kasih tahu ya saudara bahwa hitungan ini saudara cari di penerangan manapun nggak ketemu, saudara. Nggak ketemu. Saya coba untuk melacak jam tepatnya jam berapa, nggak pernah ketemu, saudara. Jadi ini ilham roh yang Tuhan berikan langsung kepada saya. Tapi kalau misalkan mau dicoba jam 10 sampai jam 12, yang penting jumlahnya sama misalnya, ya dicoba saja. Tapi kalau yang saya dapat ilham itu ini, jam 10 sampai jam 11. Begitu. Ada lagi itu? Apa? Coba kasih mic-nya. Saya mau tanyakan yang terakhir jam 10 sampai jam 11. Kalau nulisnya kan 9 kali, itu melebihi dari 1 jam boleh enggak? Boleh enggak kira-kira? Ya enggak boleh ngelewati angka 9 namanya itu. Pokoknya aturannya di situ. Ya. Kalau misalkan mau dicoba seperti tadi jam berapa? Jam 9? Jam 9? Jam 9 sampai jam 12? Oh, mau dicoba enggak apa-apa. Cuma saya dapat ilhamnya itu jam sekian. Ini saya enggak ngotak-ngatik, saudara-saudara. Pada saat pertanyaan masuk, saya hanya minta hikmat Bapak, tunjukkan ini, jam kepastiannya. Dan ilham yang saya dapatkan adalah tidak boleh keluar dari angka 3, 6, 9.
Nah, 9-nya jam berapa? Tuhan kasih hikmat kepada saya jam 10 sampai jam 11. Tapi kalau mau dicoba jam 9 sampai jam 12 ya nggak apa-apa, dicoba aja. Wong paling gagal ya usah dibaleni kan gitu. Ya toh? Lo betul nggak? Gagal baleni lagi saja, nggak bayar kok. Oke, sampai di sini ada yang mau tanya lagi nggak? Ah, nanti kita sampai ke sono. Ada yang tanya seperti itu. Sudah ini? Benar sudah? Oke, lanjut. Bolehkah nulis sambil mendengarkan musik puji-pujian biar konsentrasi? Itu kan pertanyaan Andre, gitu kan? Boleh nggak kira-kira? Nggak boleh. Itu konsentrasi terpecah menjadi dua. Yang satu musik, yang satu nulis. Ngerti nggak? Padahal yang diminta itu konsentrasi minimal berapa? 17 detik. Jadi jawabannya, boleh nggak kalau sambil dengerin musik? Tidak boleh. Ya, ini saya tegas memberikan jawaban. Sekali lagi saya tekankan ya Bapak Ibu, bahwa bukan kita yang mengatur alam semesta, tetapi kita yang mengikuti alurnya alam semesta. Ngerti nggak? Alam semesta itu tidak bisa diatur-atur sama kita. Dia cuma tanya, kamu mau ikut saya atau tidak? Ikut ya jalan. Kalau enggak ya wes karepmu kan gitu. Ya, nah, kita belajar. Kemudian kita lanjut. Sudah ya, selesai ya. Kita lanjut. Bolehkah kalau saya memulainya siang hari? Karena kalau pagi saya sulit bangun. Yang penting jumlahnya kan sama, 18 kali nulis. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Ini yang ditentukan bukan jumlahnya, tapi semua itu mesti tepat angkanya. Kalau orang bangun rumah, sudah ini ya, gedung pencakar langit, hitungannya, semennya sekian, sekian. Kita korupsi aja yuk, yang penting kan bisa berdiri. Bisa berdiri nggak? Bisa, tapi ambruk gampang, saudara-saudara. Paham nggak? Semua ada hitungannya, nggak sembarangan. Anda ingin yang terbaik, ikuti aturan alam semesta. Ingat, konsep ini bukan ciptaan saya. Paham ya Bapak Ibu? Jangan sampai nanti saudara, wah kayak Pak Lukas yang gawe kan. No, saya tidak tahu apa-apa masalah ini. Ini sudah tertulis dalam kitab suci kita. Kemarin sudah saya terangkan secara gaya Ibrani menggunakan angka gematria. Jadi bagi saudara yang menyaksikan video ini, sebaiknya dihentikan dulu dan ikuti pengajaran sebelum ini, yaitu tentang konsep 369. Itu saja dulu, baru setelah itu masuk ke materi ini. Kita lanjut ya Bapak Ibu. Kita lanjut. Ada yang bertanya begini, cara konsentrasi dengan meditasi itu sulit banget cara melawannya. Bagaimana ya? Karena baru sebentar sudah banyak pikiran-pikiran lain yang muncul. Saya mau tanya, tolong jawab jujur. Siapa di antara kita yang pada waktu mau konsentrasi baru sebentar wes pateng selayah, pikiran-pikiran lain pada masuk? Siapa? Nah, bagus. Itu sebetulnya hanya karena kurang latihan. Ya, harus kita mulai membiasakan diri. Kenapa orang-orang melatih dengan menggunakan meditasi? Karena untuk supaya waktu konsentrasi itu bisa lebih panjang. Kemudian lanjut. Nah, ini saya jawab dulu ya. Cara konsentrasi
dengan meditasi sulit banget bagaimana cara ngelawannya, baru sebentar sudah banyak pikiran-pikiran lain yang muncul. Jawabannya gampang, dilatih. Seperti misalnya, kenapa ya saya kok ngangkat beban 50 kilo kok abotnya luar biasa? Dilatih. Nanti kalau sudah dilatih kan ototnya kuat toh? Kalau sudah ototnya kuat, 50 kuat enggak? Kuat, 100 kuat, karena sudah latihan. Gitu loh. Enggak serta-merta kudu langsung bisa, enggak begitu saudara-saudara. Apalagi kita tidak terbiasa untuk dilatih masuk di dalam konsep alam semesta yang peraturannya itu ketat. Oke, sekarang kita lanjut. Bagaimana saya dapat mujizat kalau hambatannya adalah orang dekat saya? Suami yang dendeng, selalu bikin jengkel, omongannya selalu negatif. Apalagi kalau dengan perpuluhan, dia paling tidak suka. Boleh nggak kalau saya kembalikan perpuluhan tanpa tahu suami? Bukankah kita diajar agar saling terbuka? Nah, ini ada 3 topik ini di pertanyaan ini. Yang pertama adalah bagaimana menghadapi hambatan yang datangnya dari suami yang dendeng, omongane sengak, saudara-saudara. Ini saya coba untuk korek keterangan dari si penanya. Saya tanya, suamimu tuh ngomong apa toh sakjane? Dia itu mengatakan begini, sudahlah, nek dadi wong Kristen ki tidak usah aneh-aneh. Kamu mempraktekkan itu ndak bisa, percuma. Hidup itu lihat realita, ndak usah aneh-aneh katanya. Nah, ini istrinya itu jadi mangkel, saudara-saudara. Saya jawab, abaikan saja. Pakai jurus saya. Emang gua pikirin, ya kan? Ada lagi yang memberi laporan kepada saya. Suami saya itu selalu berusaha untuk memaksakan kehendak imannya kepada saya. Saya jawab, iman itu sendiri-sendiri, tidak bisa diganggu-gugat. Kalau Anda percaya kepada Bapak Yahweh, ya sudah, pen saja. Begitu ya Bapak Ibu, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apabila kalau dia berbicara masalah perpuluhan, dia paling benci. Ya sama seperti Pak Pendeta tua itu loh. Saya ngomong katanya nek kembalikan perpuluhan atau pendeta yang terima perpuluhan itu ngerampok katanya. Lah ini mungkin doktrinnya masuk ini, saudara-saudara. Saya katakan, you tidak suka perpuluhan, nggak usah kasih. Ya toh? Apakah misalnya seperti saya, orang sak kehilat nggak ngasih perpuluhan semua, nggak ngembaliin, emangnya saya jatuh miskin? Tidak. Emangnya saya terus langsung tutup kehilatnya? Tidak. Lawang Bapak Yahweh itu sanggup memberkati melalui orang luar kok. Lah Anda tidak mau dipakai saluran berkatnya, ya Tuhan pakai yang lain, kan gitu. Ya Bapak Ibu. Makanya saya katakan bagi saudara yang kebetulan nonton saya saat ini, Anda benci dengan perpuluhan, stop, nggak usah kembalikan perpuluhan. Ya. Daripada Anda nanti sakit hati. Sekarang pertanyaan kembali tadi, kalau mengembalikan perpuluhan harus suami diberitahu apa tidak? Diberitahu atau tidak? Tidak. Kenapa kok tidak? Perpuluhan itu duitnya siapa? Perpuluhan itu bukan milik saudara loh. Itu miliknya Tuhan.
kembalikan supaya kamu dapat angka 9, kan begitu. Angka mujizat. Sekarang kalau dikembali, Mas, aku mau ngembaliin per bulan, rasah. Ora usah. Ya wes, ndak jadi ya Pak Pendeta, ora sidok. Ya pendetanya kan enggak jadi juga enggak apa-apa kok. Paham Bapak Ibu? Jadi kalau mengembalikan perpuluhan, tidak usah pamer suami, lah kedudu duitmu kok. Iya toh? Bahkan orang yang mengembalikan perpuluhan itu belum memberi apa-apa sama Tuhan. Itu loh. Lah nek ada pendeta yang ngomong katanya ngerampok, apa rak kuale. Kitab Maleakhi justru mengatakan yang tidak mengembalikan itu perampok. Lah saya boleh nggak kalau mengatakan pendeta iki perampok? Boleh. Iya toh? Diwolak-balik kitab suci ini, karena pendeta itu tidak tahu hukum alam supranatural, jadi ngomong sak jeplake metu. Iya toh? Firman Tuhan katakan dalam kitab Maleakhi, ya, coba saya bacakan ya, kitab Maleakhi. Ayo kita lihat sejenak saudara-saudara. Kitab Maleakhi pasal 3 ayat 9. Maleakhi 3 ayat 9. Kamulah yang terkutuk oleh suatu kutuk karena kamu merampok aku, hai seluruh umat. Perhatikan kata merampok. Saya akan bacakan Maleakhi 3 ayat yang ke-9 ini dalam teks berbahasa Inggris. Ya. Mulai dari ayat yang ke-8. Will a man rob God? Yet ye have robbing me. But ye say, wherein have we robbed thee? In tithes and offering. Jelas di situ, in tithes and offerings. Ya, tithes itu perpuluhan. Terus ayat 9 katakan, you are cursed with a curse, for ye have robbing me, even this whole nation. Jadi orang yang tidak mengembalikan perpuluhan itu menurut kitab suci, bukan menurut Lukas loh ya, itu perampok. Lah nek menurut Pak Gembala Pendeta tua ini, dia katakan nek mengembalikan perpuluhan pendetane sing ngerampok. Lah sing bener sing endi? Ayo, kita mau bicara jujur. Boleh nggak kalau saya katakan pendeta itu kejam dengan jemaat? Kenapa? Karena jemaat akhirnya tidak mendapatkan mujizat, keberuntungan. Tidak mentaati firman. Ini saya ngomong Nabi Maleakhi loh. Lalu kalau mau protes, jangan protes sama Lukas. Protesnya sama Nabi Maleakhi. Ya Bapak Ibu, saya mungkin ngomong rodok sengak, cuma ngimbangi kesengaane pendeta tok. Ya, ini saya sekedar memberitahu karena apa? Kita itu hidup disuruh belajar untuk taat. Ya toh. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bukankah kita diajar untuk saling terbuka? Betul, tapi terbuka yang seperti apa? Lawang dudu duwite kok meh diambil. Lah nek kamu terbuka sama saja mengizinkan suamimu mencuri yang menjadi haknya Bapak Yahweh. Iya toh, saudara-saudara? Kemudian kita lanjut. Pertanyaan berikutnya. Kalau kita bekerja di siang hari di pabrik, bagaimana caranya sedangkan pekerjaan tidak bisa ditinggal? Apakah ada toleransi waktu? Pertanyaan ini saya lemparkan kepada saudara. Kira-kira bisa nggak? Nggak bisa. Itu sudah risiko, saudara-saudara. Sekali lagi, kita tidak bisa ngatur alam semesta. Tinggal kita mau ikutin, kita harus tahu spellingnya. Oh, saya jam sekian sampai jam sekian mungkin saya akan menulis. Ya sudah, ngomong saja sama bosnya. Bos,
aku jam sekian sama jam sekian tolong jangan diganggu ya. Boleh seperti itu. Nah kalau kinerja saudara baik, bos akan berkata silahkan. Tapi nek kinerja saudara tidak baik, saudara pamit, bos aku tak minta tolong antara jam sekian sama jam sekian jangan diganggu. Ya wes, kamu pulang aja ya. Hari ini bayaran selesai. Ya toh saudara? Karena kinerjanya tidak baik. Tapi kalau kinerjanya baik, enggak apa-apa. Dia toh bisa ngejar kok kerjanya. Jadi kita harus tunjukkan bahwa saya bekerja itu profesional. Paham Bapak Ibu? Oke, sekarang kita lanjut. Apakah melakukan teknik teknik ini harus 33 hari atau 45 hari dilakukan berturut-turut atau bisa bolong lewat 1 hari ditebus waktunya yang penting jumlahnya 33 hari atau 45 hari karena saya sewaktu-waktu bisa dipanggil bos. Boleh atau tidak? Bagus, tidak boleh. Saudara. Ingat sekali lagi, kita bukan mengatur alam semesta, tapi alam semesta itu sudah punya rule, punya aturannya sendiri. Tinggal kita mau ikutin aturan itu atau tidak. Gitu. Memang kalau dibilang sulit, ya sulit, tetapi ya bagaimana lagi, ya. Nah ini saya akan berikan jawaban, ini kan ada lengkapnya di HP, ya ini saya bacakan. Apakah melakukan teknik ini harus 33 hari atau 45 hari, dilakukan berturut-turut atau bisa bolong lewat 1 hari, jika sibuk tetapi dilakukan pasti jumlahnya genap 33 hari atau 45 hari. Karena persoalan kantor, persoalan saya ke kantor jika bersama atasan itu harus standby dan fokus dalam pekerjaan. Mohon penjelasannya Pak, karena dalam sebulan ada 4 atau 5 kali saya harus standby mendampingi bos, atau dalam 1 minggu ada jadwal khusus 1 hari harus di ruangan untuk piket khusus, nggak boleh ada gangguan, hanya fokus pada sampai mana ini nanti? Fokus pelayanan tugas saya. Dan jika melakukan teknik 369 harus konsentrasi, maka tidak akan fokus jika sebentar-sebentar mendadak dipanggil atasan, itu bisa terganggu. Saya lakukan teknik 369. Jadi ya memang mohon maaf yang bikin aturan bukan saya. Jadi ya saya tidak berhak untuk mengatur. Ya, kalau mungkin saya yang bikin saya bisa toleransi. Ya udahlah yang penting jumlahnya sama. Tapi kan yang bikin bukan saya. Jadi saya pun tidak bisa ngotak-ngatik apa yang ada. Terus ada pertanyaan lagi saudara-saudara. Bagaimana seandainya memulainya awal itu bukan pagi tetapi malam? Boleh atau tidak? Tidak boleh, karena aturannya mulai dari pagi. Gitu ya. Kemudian, bolehkah kita ganti topik jika sudah di tengah jalan ternyata ada tambahan atau ada yang kurang srek? Boleh atau tidak? Tidak boleh. Kalau mau ya dibaleni awal lagi saja. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi saya menerangkan ini supaya saudara semua itu mempraktekkan dan mendapatkan hasil yang sangat luar biasa. Mau saudara bayar dengan kesaksian saudara? Ya, maulah ya, supaya saudara dapat mujizat-mujizat yang baru. Kemudian,
yang berikutnya. Pantangannya apa ya Pak agar berhasil jika sudah melakukannya? Pantangannya apa saudara? Dia harus tetap menjaga hati. Karena dengan menjaga hati, maka energi alam supranatural itu menjadi bersih. Pintu-pintu mujizat itu gampang. Ya. Saya sangat bersyukur dengan pengajaran seperti ini dan orang banyak tanya akan lebih jelas. Ya, kita mempraktekannya itu jelas. Kemudian yang berikutnya. Bolehkah kalau saya memulainya pada malam hari? Nah ini tadi sudah saya sampaikan ya. Yang penting kan berakhir tepat berjumlah 369. Tidak boleh, karena ada ya follow the rules, ikutin aturan-aturannya. Kemudian yang berikutnya. Bolehkah kita ganti topik jika sudah melakukannya selama beberapa hari? Karena kurang sreg jadi ditambahi dan diubah lagi. Boleh? Tidak boleh. Saudara sudah nulis nih ceritanya, sudah 10 hari. Cuman aduh, kayaknya kurang ini tulisan ini. Tak tambahi lagi saja. Yang sebelah sini juga kayaknya nggak perlu, tak ilangi saja. Boleh nggak dilanjut? Nggak boleh, harus diulang dari awal, saudara-saudara. Harus diulang dari awal. Kalau saudara memang merasa ini lebih berat dari 5 kali 5, ya jangan ikutin yang ini. Ikutin saja yang 55 kali 5. Gitu loh. Tapi kalau menurut saya sih lebih enak ini. Karena nulisnya enggak terlalu lama dan enggak perlu ngantuk-ngantuk. Ya. Kemudian bagaimana caranya saya bisa melakukan ini mengingat saya mengalami kepahitan hati dengan orang sehingga saya merasa pahit terus dan terganggu. Bagaimana caranya? Nah ini catatan ada di sini saya bacakan. Bagaimana caranya agar saat nulis hati saya bebas dari kepahitan hati? Perhatikan kata-kata saya. Berpikirlah bahwa orang-orang yang bikin saudara pahit hati, ini menurut saya ya, berpikirlah bahwa mereka yang dulu yang bikin saudara pahit hati dulu pernah tersenyum bersama. Yang hari ini bikin saudara pahit, berpikirlah bahwa dulu mereka sempat makan bersama. Mau sampai kapan kita membenci orang lain? Coba, kalau kita terus mempertahankan membenci dan kepahitan dengan orang lain, yang rugi siapa? Ya diri kita sendiri. Lalu ngapain kita seperti itu? Justru orang yang bikin kita pahit hati akan berkata, coba lihat titeni wae wong iki, ndak bakal dia kaya. Dan terjadi betul. Karena kita kepancing kata-katanya. Iya toh? Dulu waktu saya pertama kali memberitakan nama Bapak Yahweh, jemaat pada pergi. Suara apa yang paling mengganggu di telinga saya? Lihat itu Pak Lukas, miskin dia, ditinggal lari ke jemaat. Apakah saya mengatakan bahwa itu pasti terjadi? Tidak. Saya mengatakan bahwa apa yang dia ucapkan tidak akan terjadi, sebaliknya ucapannya menimpa diri sendiri. Ojo salah kayak aku loh, nek meledos di situ, ya. Salahnya dia ngebom saya, tak balik ke bome. Iya toh, saudara-saudara? Itu jadi gampang saja. Ngapain kita pusing? Emang gua pikirin, ya. Jadi saya katakan, kalau saudara sampai pahit hati, cobalah bayangkan orang yang sekarang pahit hati itu pernah
tertawa bersamamu. Dulu dia pernah tersenyum bersama dengan engkau. Makanya saya katakan, untuk apa kita terus-menerus dikuasai oleh kepahitan hati? Jadi jangan lihat kehidupan yang buruk, tapi ingatlah bahwa kelak kita benar-benar pisah setelah kita masuk dalam karya keselamatan Yesua. Betul-betul kita akan terpisah total dengan orang itu. Cuma masalahnya orang itu masuk kemana, kita masuk kemana. Kira-kira saya ngomong gini paham nggak Bapak Ibu? Sekali lagi, kalau sampai saudara kepahitan, coba mungkin kata-kata saya bisa lebih mujarab. Saudara bayangkan, orang ini dulu pernah tersenyum bareng sama saya. Orang ini bahkan pernah bergandengan tangan bersama saya. Bayangkan itu. Perkara dia masih pahit sama kita, emang gue pikirin, ya, ngapain kita pusing? Sekarang kita lanjut. Bolehkah kalau saya melakukan teknik ini dengan menggunakan aromaterapi atau membakar dupa? Bolehkah teknik ini saudara mix dengan aromaterapi atau membakar dupa? Boleh? Boleh atau tidak? Boleh. Karena aromaterapi, aroma dupa itu bisa membuat kita itu konsentrasi. Dan kita nembus masuk dunia alam roh itu lebih gampang. Tak kasih contoh. Ini kalau saya ngomong begini mesti ngomong kok nganggo wangi-wangian. Kaya dukun. Coba saudara ingat, bait sucinya Salomo itu kalau saudara masuk baunya apa kira-kira? Baunya itu aroma yang hebat, nuansa magisnya kuat, saudara-saudara. Kan lebih baik bau wangi-wangian daripada mambu keringet, iya toh? Atau bau kentut. Loh iya toh, saudara-saudara? Orang berdoa konsentrasi bau kentut patut bubar ya. Iya toh? Tapi coba kalau baunya itu aromaterapi, bau kayu cendana, itu tembusnya gampang. Dan itu yang ngajari Tuhan loh. Kalau bait suci saudara masuk itu bau aroma apa? Kayu gaharu. Itu luar biasa. Saudara pernah mencium kayu gaharu? Kayu gaharu itu baunya wanginya luar biasa. Kenapa saya bilang begini? Karena dulu nenek saya waktu jualan jamu juga jual kayu gaharu, kayu cendana. Wah itu luar biasa, saudara-saudara. Jadi jawabannya boleh atau tidak? Boleh, ya. Oke. Sekarang ada pertanyaan yang baru masuk. Yang ini sudah selesai, ada yang baru masuk. Saya akan bacakan untuk saudara. Pak Lukas apa kabar? Papi Lukas apa kabar? Pi, izin saya mau tanya. Maaf tapi agak banyak dan panjang. Dulu sudah saya coba pakai loa tapi belum sampai. Saya mohon diajar untuk teori Abraham selama 17 detik. 1. Tulisnya 33 hari atau 45 hari. Yang baik berapa hari? Saya jawab, bebas. Minimal 33 hari. Kalau mau 45 hari berarti juga pasti lebih tinggi, tentu hasilnya lebih baik. Ya. Apa harus nyambung terus selama 33 hari? Kalau terputus beberapa hari gimana Pi? Jawabannya harus nyambung, tidak boleh bolong-bolong. Sekali bolong diulang dari awal lagi. Ini jawaban saya. Kemudian yang kedua,
Pagi 3 pas buka mata, baiknya jam berapa? Lah ini tadi sudah saya jawab ya di awal. Dan boleh duduk dan nulis di meja kamar enggak? Boleh. Duduk di kamar boleh, duduk di meja juga boleh, duduk di kursi juga boleh, ya. Ngelemprak pun boleh. Pokoknya nulisnya 3 kali pagi hari, siang hari 6, malamnya 9. Itu saja patokannya. Kemudian yang ketiga, cara fokus sukacita bagaimana Papi? Saya katakan harus dilatih. Sukacita itu gampang. Bayangkan saja hasil akhir yang sangat luar biasa. Saya mau tanya, orang bisa sedih karena apa, saudara? Karena dia mikir yang sedih. Lah kalau dia pingin sukacita, mikir yang sukacita. Tinggal bayangkan saja sukacitamu seperti apa. Kan begitu. Masa sih kita selama hidup nggak pernah ada sukacita? Ya toh? Oke, pertanyaan yang keempat. Siang 6 antara 11 sampai jam 13. Dalam keadaan di kantor boleh? Boleh. Ya. Untuk masalah ini tidak bisa toleransi. Mau nulis dimanapun boleh. Yang penting jangan lewati jam itu dan konsentrasi yang baik. Kalau sampai lewati itu berarti kita akan melewati angka 369. Dan itu sudah nggak cocok lagi, saudara-saudara. Ya, kemudian yang kelima. Malam 9 kali. Jam berapa baiknya? Tadi sudah saya sampaikan. Boleh nggak Pi? Kalau saya nulis begini. Nah ini ada yang sudah nulis nih ngomongnya begini. Ini coba tolong saudara nilai ya. Saya sangat bersyukur Bapak Yahweh karena urusan surat-surat tanah di tempat jalan itu yang telah saya urus bertahun-tahun akhirnya telah selesai dan telah terjual dengan harga yang baik dan saya telah menerima uangnya kembali yang dapat membuat hidup keluarga saya lebih berharga, damai, aman, nyaman, berkelimpahan, memiliki kebebasan keuangan, serta bertemu orang-orang positif. Boleh atau tidak? Boleh. Ya. Boleh, karena ini saya nilai cukup positif ya kata-katanya. Kemudian yang B. Ini yang B. Saya sangat bersyukur telah bersatu dengan kekayaan dan kelimpahan Bapa Yahweh. Kekayaan dan kelimpahan Bapa Yahweh telah mengalir ke kehidupan saya dengan mudah yang dapat membuat hidup keluarga saya lebih bahagia, damai, aman, nyaman, berkelimpahan, memiliki kebebasan keuangan, serta bertemu dengan orang-orang yang positif. Boleh atau tidak? Boleh. Ini kata-katanya cukup bagus ya, positif, saudara. Kemudian, ini yang terakhir. Ini yang terakhir. Ada orang WA seperti ini. Saya dulu sangat menentang hukum 55 kali 5. Tetapi setelah saya lihat keberhasilan banyak orang, saya jadi percaya bahwa saya hanya dipengaruhi orang yang tidak suka sama Papi saja. Dan saya sudah coba, tapi tidak ada sesuatu perubahan apapun. Saya yakin ini pasti ada yang tidak beres. Apalagi saya lihat postingan Papi tentang orang yang menolak hukum Loa, hidupnya berantakan. Kondisi corona seperti ini benar-benar terasa. Bencana demi bencana berdatangan silih berganti. Apa yang harus saya lakukan? Sekalian saya minta maaf karena terpengaruh dengan orang yang tidak suka dengan Papi.
Saya jawab. Yang pertama, permintaan maaf itu memang bagus, itu gentleman, tetapi tidak menyelesaikan masalah dengan alam semesta. Yang kedua, berusahalah jangan ikutin mulut nyinyir yang didasari dengan kebencian. Saya juga tidak tahu apa kesalahan saya, cuma pengajaran saya tidak ada satupun yang benar di mata orang ini. Ya salah dewe ya, ngikutin energi negatif kalau sudah ketatalan sendiri sekarang. Kemudian yang ketiga, jika hal-hal baru, ada hal-hal yang baru, diam dulu dan pelajari apakah ini ada kaitannya dengan firman apa tidak, ada hasilnya atau tidak, kan begitu. Ya. Kan orang yang nyinyir kan mengatakan ke Pak Lukas ke moto duwiten. Njaluk sugih terus, ya, pinginnya kaya. Loh, menurut saudara saya pingin kaya itu salah apa enggak toh? Apa lebih baik saya miskin gitu? Wah ya ojo ngasih, saudara-saudara. Nah, kalau saya miskin, orang bilang apa? Ojo melu, ngomong Pak Lukas, melarat kabeh jemaate. Ya enggak mau, betul enggak saudara-saudara? Ya. Siapa di sini yang pingin miskin? Angkat tangan. Tak doain saya sekarang. Dan saya yakin saudara pasti jatuh miskin. Kalau saya tidak mau. Ya. Lo orang pingin kaya kok salah? Wong Yesus saja ngajarin kita berkelimpahan dalam segala hal kok. Ya toh? Ya kalau perkara dia nyinyir, ya sudah diam. Kenapa orang ini kok terpengaruh? Ya salah dewe. Ya toh? Sekarang ketatalan baru. Wah, jadi kelabaan ya toh. Enggak apa-apa. Buat saya mah orang nggak perlu minta maaf sama saya. Oh, siapa saya? Yang penting tuh urusannya orang ini dengan alam semesta. Urusan orang ini dengan sistemiknya Bapak Yahweh. Lang ini yang bikin Tuhan kok. Ya toh, saudara-saudara? Yang keempat, selesaikan dengan alam semesta. Ya, ini kalau menurut saya sih, menurut orang lain nggak tahu. Kalau menurut saya, cari orang yang sudah menerima sistem ini dan percaya kepada Bapak Yahweh, suruh mematahkan energi negatif, kedengkian yang tertular dari orang lain, dan minta ampun, minta pemutihan dari Tuhan. Dunia ini ada nggak pemutihan pajak? Ada. Kalau dunia pemutihan pajak saja ada, kemurahan hati Tuhan juga pasti ada. Jadi kalau saudara yang tadinya nyinyir-nyinyir, kemudian sekarang kelabaan gak karu-karuan mau mempraktekkan hukum loa wis kalah isin, ya toh? Ya sudah, lebih baik tanggalkan gengsimu. Ya, tanggalkan gengsimu, akui saja bahwa ini konsepnya hukum loa. Doa saya, siapapun saudara yang mengikuti materi saya dan mengikutinya, saya doakan supaya saudara kaya raya dan penuh kelimpahan. Itu doa saya tiap-tiap waktu. Supaya segala sesuatu dipermudah oleh Bapak Yahweh. Sehingga hidup saudara itu nyaman. Yang kelima, menolak hukum sistemiknya Bapak Yahweh berarti cari penyakit. Kenapa? Karena orang yang menolak sistemiknya Bapak Yahweh itu pasti akan mengakses ke dunia yang negatif. Sebagai penutup saya akan bercerita. Beberapa tahun yang lalu, ketika kita sedang rame-ramenya memulai memanggil nama Bapak Yahweh, saya didatangi oleh seorang pria tua, umurnya sekitar 70-an. Dia datang ke kantor, dia bilang, saya ingin ketemu Pak Pendeta Lukas. Saya bilang, ya saya sendiri, ada apa Pak? Datang-datang dia ngulurkan tangan bilang, Pak Pendeta saya minta maaf. Loh nanti dulu Pak, ini minta maaf apa? Dia selalu cerita, begini Pak Pendeta, di
luaran nama Pak Pendeta itu sudah dikenal sebagai penyesat karena memberitakan nama Yahweh. Saya lama-lama kalau dengar nama Lukas Sutrisno kok benci. Lah saya ketemu ya belum pernah, saya berdialog ya belum pernah, kok saya dengar kata Lukas Sutrisno kok bencinya dalam banget saya. Saya ya belum tahu pengajarannya seperti apa. Cuma saya dengar dari orang kalau pendeta ini ngaco karena panggil nama Yahweh. Tapi lama-lama saya mikir, dia bilang saya ini orang tua. Lah ketemu saja belum kok aku benci, lah ini aku iso mlebu neraka katanya. Terus saya terangkan, Pak, kalau Bapak itu jadi orang Kristen sok ngomong haleluya apa tidak? Oh iya, itu sudah semua orang Kristen nyebut haleluya. Tahu haleluya itu artinya apa? Ya setahu saya itu pujilah Tuhan katanya. Lah itu salah. Yang betul itu pujilah Yahweh. Haleluya itu artinya pujilah. Yahnya itu kependekan dari Yahweh. Oh, manggut-manggut saudara-saudara. Terus akhirnya dia bilang, ya sudah pokoknya saya kesini saya mau minta maaf. Ya tak kasih pengajaran tentang nama Yahweh. Akhirnya dia pulang. Dari cerita ini saudara pasti akan bisa menangkap bahwa energi kedengkian itu bisa transfer kemana-mana, nular kemana-mana. Kayak virus corona, nular saudara-saudara. Oleh karena itu kalau saudara mendengar ada nuansa-nuansa yang sifatnya kebencian, jangan diikuti. Bahaya itu, nanti menjauhkan rezeki saudara. Paham nggak Bapak Ibu? Ya, jadi ini yang saya bisa sampaikan. Saya percaya melalui pertanyaan-pertanyaan ini, wawasan saudara akan lebih luas, dan saudara bisa mempraktekkan 369 secara sempurna. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Mari kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Malam hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan pemahaman, penerangan tentang konsep 369. Biarlah apa yang telah kami sampaikan ini menjadi berkat bagi anak-anak-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Kita akan dengar pengumuman. Shalom, berjumpa kembali dalam Aleph Tau Breaking News. Berikut saya sampaikan pengumuman untuk minggu ini. Info multimedia. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu melayani di bidang multimedia, baik itu LCD, kameramen, editor, dan live streaming, dapat menghubungi Saudara Dio atau Jeffy dengan nomor berikut. Info 7 Hari Raya. Hadirilah Hari Raya Peniupan Nafiri yang akan diadakan pada hari Jumat 18 September 2020 pukul 6 sore di Kehilat. Dan ibadah Sabat tanggal 19 September 2020 digabung dengan ibadah di hari Jumat, sedangkan untuk doa pagi tetap ada. Perayaan pendamaian atau Yom Kippur akan diadakan pada hari Minggu 27 September 2020 pukul 6 sore di Kehilat. Dan ibadah Minggu pagi digabung dengan ibadah sore. Dalam rangka memperingati Hari Raya Pendamaian atau Yom Kippur,
Jemaat dipersilahkan untuk berpuasa selama 25 jam, dimulai pada hari Minggu 27 September 2020 pukul 6 sore waktu setempat, dan buka puasa pada hari Senin 28 September 2020 pukul 7 malam waktu setempat. Serta jemaat dihimbau untuk membawa kertas yang bertuliskan dosa-dosa yang akan dibakar di Kehillat. Dan untuk jemaat yang mengikuti live streaming bisa mengikuti ritual tersebut di rumah masing-masing. Hari Raya Sukkot akan diadakan pada hari Jumat 2 Oktober 2020 pukul 6 sore di Kehillat, dan ibadah Sabat 3 Oktober 2020 digabung dengan ibadah pada hari Jumat, sedangkan untuk doa pagi tetap ada. Hari Raya Shemini Atseret akan diadakan pada hari Jumat 9 Oktober 2020 pukul 6 sore di Kehillat. Dan ibadah Sabat 10 Oktober 2020 digabung dengan ibadah di hari Jumat, doa pagi tetap ada. Hari Raya Simchat Torah akan diadakan pada hari Sabtu 10 Oktober 2020 pukul 6 sore di Kehillat. Dan ibadah Minggu pagi dan sore 11 Oktober 2020 tetap ada. Bagi jemaat yang ingin mengikuti pembacaan kitab suci selama 1 tahun, dapat mendaftarkan nomor WA saudara ke kantor Kehillat. Bagi jemaat yang sempat keluar dari grup kemudian ingin bergabung kembali, dapat menghubungi kantor Kehillat. Ditunggu paling lambat 9 Oktober 2020. Akan diadakan kegiatan naik gunung dengan tujuan ke Gunung Mangli, yaitu di kaki Gunung Sumbing, pada tanggal 14 September 2020 dengan biaya per orang Rp100.000. Berangkat dari Kehillat pukul 3 sore on time, dan peserta dibatasi hanya 60 orang saja. Oleh karena itu, bagi jemaat yang berminat untuk bergabung bisa segera mendaftarkan diri ke kantor Kehillat. Demikian pengumuman untuk minggu ini. Sukses besar untuk saudara, selalu sehat dan semangat. Bapak Yahweh memberkati. Ya, itulah pengumumannya, saudara-saudara. Sekali lagi untuk masalah naik gunung sudah saya revisi ya. Jadi kita berangkatnya jam 2 siang dan jumlah peserta yang tadinya cuma 60 ini diberi kebebasan sampai 150. Dan saudara yang akan ikut bisa langsung mendaftar. Sekarang ini saya coba tadi tanya sekitar sudah 20 orang yang ikut. Ya, jadi ayo berbondong-bondong ikut supaya saudara bisa nikmati sensasi alam semesta di kaki Gunung Sumbing. Kemudian untuk perayaan Yom Kippur, Bapak Ibu, sekali lagi saya tekankan bahwa ibadah kita bukan jam 5, ya, tetapi jam 6 sore. Karena ibadah Minggu sore kan biasanya jam 5, tapi khusus untuk Yom Kippur itu jam 6 sore. Nah, bagi saudara yang di rumah yang akan mengikuti pembakaran dosa-dosa itu secara hukum profetik ya Bapak Ibu. Saudara nanti tulis yang di rumah yang nggak bisa ibadah ya di daerah saudara masing-masing. Saudara bisa tulis itu dosa-dosa saudara yang buruk di mata Tuhan, tulis. Nggak usah ditunjuk ke siapa-siapa, itu untuk saudara sendiri. Nanti pada waktu kita di sini membakar, saudara bisa lakukan di rumah masing-masing. Begitu ya Bapak Ibu, jadi kita membakarnya itu dengan perasaan yang benci dengan dosa itu. Baik, saudara, tidak ada pengumuman lain, kita akan akhiri. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anakmu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Kami mohon perlindungan dan tuntunan Tuhan, sehingga mereka sampai di rumah dengan selamat.
Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa. Mari kita angkat tangan kita, dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yishmereka. Yair Yahweh panau eleka wechoneka. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Baruk atabair ufaruk atabasaleh, engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Baruk peripitne, khaufriat mat khaufri fahim teka syekar ala peka wa esterotsonika. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tanah kaumi syartika, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata momoi kau faruk ata berseteha, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodesh kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Yahweh memberkati. Amin. Haleluya. Dikala ku berdoa, teringat kamu, jauh mata memandang, juga ada kamu. Karena besar kasih-Nya, kita dijadikannya satu dalam keluarga besar Yesus Tuhan. Dikala ku berdoa, teringat kamu, jauh mata memandang, juga ada kamu. Karena besar kasih-Nya, kita dijadikannya satu dalam keluarga besar Yesus Tuhan.
lagi